tetapkan sebagai cap ya lebih gitu ya untuk bagaimana bisa mendatangkan investasi. Karena kita harapkan tentunya dengan akan realisasi investasi untuk yang skenario rendah itu 6,4 triliun. Nah ini main di sendiri, bahkan kalau perlu kita jadi pelaku di daerah sendiri, itu yang tentu diharapkan sehingga atau SDM lokal setempat ini bisa khususnya ataupun di daerah sekitar, sehingga ya kita tidak menjadi ya, jadi kita perlu persiapkan Bapak Ibu semuanya dari segi kompetensinya, dari segi keahliannya. Kalau memang pemerintah pusat tidak bisa secara proaktif untuk membantu, tidak bisa mau gertak kita bahwa kayak ini dicabut, karena ini kewenangannya semua kebanyakan kewenangan pusat. Jadi harusnya itu mereka yang bantu kita, bantu cari investor, bantu bangun infrastrukturnya supaya bisa ekonomi di sini bergerak. Karena kita pemerintah daerah ini kan kewenangannya dibatasi dengan undang-undang pemerintah daerah. Kita tidak punya kewenangan yang luas, apalagi di sisi laut sana. Oleh perpanjangan dermaga segala macam itu sudah kewenangan pusat. Jadi begitu. Jadi kalau memang mau gertak kita dengan bilang dicabut segala macam, ya kita tanya apa yang kamu sudah bikin. Harusnya pemerintah daerah itu bantu kita, pemerintah pusat bantu, kementerian lembaga terutama. Kemudian investasi yang masuk juga harus digenjot, karena yang punya relasi untuk mencari investor ini kan Kementerian Investasi BKPM, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, kemudian Kemenko Perekonomian. Mereka ini punya relasi karena punya ada atase dagang di luar negeri segala macam, mereka yang harusnya hadirkan. Yang sebelumnya dikeluhkan misalnya listrik, sekarang kan sudah tersedia suplai listrik sudah dengan super, tinggal air bersih. Air bersih ini kan kewenangannya juga dari provinsi karena spam regional ini kan provinsi harusnya yang membangun, dia punya jaringan itu sampai ke depan gerbang. Nah ini sekarang spam yang dibangun di tempat sampah sana sampai sekarang kita belum tahu air itu kapan dia mengalirnya. Jangan mengalir, menetes saja kita tidak lihat, ini mengalirnya kita tidak tahu kapan ini. Nah itu jadi harusnya dibantu untuk ini. Dan di daerah-daerah yang masih baru itu, mau kawasan ekonomi kah, kawasan industri kah, itu tuh harus diberi keleluasan dan kasih waktu yang tidak terbatas. Karena tadi saya sudah sampaikan di bawah, beda dengan di Pulau Jawa, di Sumatera, itu walaupun kita orang-orang sebelum kita belajar, orang mengeluh tentang kolonialisme sampai bertahun-tahun, berabad-abad. Tapi mereka menjajah, Belanda menjajah, sekarang Indonesia nikmati. Indonesia siapa yang mampu bangun rel kereta dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa? Itu semua rel kereta itu Belanda peninggalan. Nah, itu semua fasilitas ada. Jalan juga sudah tersedia, dari Anyer sampai Panarukan itu dibangun kereta dan dibangun jalan. Dan infrastruktur itu di Jawa sudah tersedia. Jadi bukan pemerintah yang sibuk pikir lagi untuk bangun jalan, itu urusannya investasi swasta. Nah harusnya mereka lebih banyak genjot kita di luar-luar pulau, apalagi seperti di Papua ini. Papua ini tanpa campur tangan pemerintah tidak akan maju. Mau berharap investor untuk menggerakkan ekonomi di sini, itu investasi di sini, orang datang itu dia pasti tanya air ada tidak, listrik ada tidak, cukup tidak. Kalau ada, dia punya kapasitasnya cukup nggak? Nah, karena kalau itu mereka banyak yang datang melihat, cuma kita kasih tahu masalah itu ya sudah kabur lagi pergi. Karena itu tadi berharap APBD dari pemerintah daerah, APBD-nya berapa? APBD kita sini sama dengan kalau di Jawa itu orang bangun konstruksi jalan tol itu mungkin hitung untuk berapa ratus meter ya kan? Karena itu sudah habis di infrastruktur ya di Jawa. Kita di sini mau wilayah Kabupaten Sorong yang luasnya saja itu hampir 2 kali lipat dari Jawa Barat. Itu di Jawa Barat, di luar dari Banten dan DKI Jakarta.
Itu saja APBD Jawa Barat itu saja sudah berapa puluh triliun. Itu saja tidak mampu, apalagi Kabupaten Sorong yang kondisinya seperti itu. Kita cor jalan ini saja 100 miliar itu baru dapat mungkin berapa kilo, 10 kapal.